Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Ustazah Syarifah Usnayain. Saya Ustazah Rizky Agustina. Hari ini kita akan menampilkan sebuah talk show berjudul Serba-serbi Nusantara dari Insan Indonesia. Coba teman-teman kita lihat. Kira-kira Ustazah Jana ini lagi pakai baju dari daerah mana ya? Saya tahu. Masih lagi pakai baju adat dari... Jawabannya salah. Ini adalah baju adat dari khas Kutai. Nah, kenapa dari khas Kutai? Karena baju ini namanya baju takwo. Baju takwo ini biasanya digunakan pada saat penyambutan Raja Keraton dan juga yang bisa digunakan hanya orang bangsawan. Tapi pada saat ini biasanya digunakan pada saat pernikahan. Oh, begitu. Ya, Terus bedanya sama baju kebaya apa Ustazah? nah, bedanya bisa dilihat kalau ini ada seperti segi empat yang untuk pembatas kancingnya. Kalau baju kebaya biasa langsung serong ya. Nah, kalau ini kan ada pembatasnya, maka berbeda dengan baju kebaya biasanya. Oh, seperti itu. Ya, seperti itu. Bajunya bagus sekali Ustazah. Terima kasih. Ustazah Febri, kan ini bajunya lebih menarik, warna merah, terus banyak sekali kayak butiran permatanya. Itu apa sih nama bajunya? Ya, jadi hari ini seperti yang kalian lihat ya, Ustazah pakai baju yang cerah banget warnanya, warna merah. Ini adalah baju adat suku Dayak, suku asli Kalimantan Timur. Namanya adalah taah. Ini baju yang dipakai untuk perempuan. Nah, ini melambangkan anggun dan sederhana. Sedangkan untuk yang laki-laki Ustazah, itu dia melambangkan kegagahan, keberanian, dan tanggung jawab. Baju ini biasanya dipakai untuk acara-acara adat atau penyambutan tamu-tamu agung dan di acara pesta pernikahan seperti itu. Iya dong. Nah, sekarang saya penasaran nih. Pasti anak-anak di rumah juga penasaran. Ustazah Eka pakai baju apa ya? Keren banget, ada mahkota-mahkotanya. Ayo teman-teman tahu nggak yang di rumah? Ustazah berdiri. Iya. Ada yang tahu? Ini salah satu baju adat dari salah satu provinsi yang ada di Sumatera, yaitu dari provinsi Lampung. Biasanya baju adat ini disebut yaitu tulang bawang baju ini. Nah, dilihat ya, ada mahkota. Mahkotanya ini disebut singlet yang biasa dipakai terhadap kulit Lampung yang terbuat dari logam keemasan untuk tinggi lancip. Dan di atasnya berwarna takut. Di atasnya nih ada 9 pucuk. Nah, 9 pucuknya ini yaitu melambangkan 9 aliran sungai yang ada di Lampung. Kira-kira Ustazah tahu nggak ini beratnya berapa? Berat gak sih Ustazah? Tenang teman-teman dan Ustazah. Mahkota ini tidak seberat beban hidup Ustazah ya. Nah, jadi berat ini mahkotanya yaitu 4 kg. Berat banget ya. Berat banget Ustazah. Ya, itu tadi. Sekarang Ustazah, coba lihat Ustazah Febri cantik banget ya. Bajunya ada mahkotanya, ada bunga-bunganya. Kira-kira dari mana ya? Masa nggak
nggak tahu ini dari mana sih? Sudah ada loh ciri khasnya. Apa nih? Tari apa nih? Cepat, kejauhan. Mohon maaf, kita masih seputar Indonesia. Sorry, mohon maaf. Ini sudah jelas dari Bali. Masa nggak tahu Bali? Ada yang sudah pernah ke Bali belum? Belum. Ananda pasti belum pernah ke Bali juga. Ustazah juga belum pernah. Tapi Ustazah sudah pakai pakaian ini. Nah, ada yang tahu nggak ini namanya apa pakaiannya? Nggak tahu Ustazah. Lampung nggak tahu, Bali juga tidak tahu. Bagaimana ini wawasannya? Ini namanya payas agung. Ya, begitu. Biasanya ini dipakai untuk acara resmi. Buat perkawinan, untuk pernikahan. Ya, sementara pakai dulu kan, siapa tahu nanti bisa. Nah, ada yang tahu nggak? Ini apa namanya? Nah, ini ada warna merah, warna kuning gold, kemudian ada kalungnya. Yang merah namanya tapi. Iya, tapi. Kirain kayak kita Ustazah. Oh, mohon maaf. Bagus men ini. Coraknya tuh mewah sekali. Kemudian ada kamen. Ya supaya nanti nggak jatuh-jatuh, jadi diikatlah pakai pendek atau sabuk Prada nih. Motifnya sudah bagus nih, motif Prada. Ini tujuannya apa coba? Untuk menutup diri, untuk menahan perut seperti itu. Kemudian juga ada ini kalung namanya apa coba? Tahu nggak Ustazah? Ananda yang di rumah tahu nggak? Pasti nggak tahu. Ini namanya badong. Badong. Nah, ini untuk hiasan. Kemudian Ustazah juga nggak mau kalah nih sama yang Lampung. Lampung punya mahkota, Ustazah juga punya mahkota nih. Ini mahkotanya cantik. Ada bunga-bunga segarnya, bunga Kamboja warna kuning putih nih. Kelihatan kan? Cantik sekali. Ustazah cantik gak? Cantik Ustazah. Oh ya jelas dong. Kan Ustazah perempuan, kalau ganteng laki-laki dong. Tadi sudah Bali, Lampung, Dayak. Tadi Ustazah sempat sebut Jawa. Mana Jawa ya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira Jawa yang mana? Ayo. Berarti kan tinggal sisa dua nih. Ada yang warna kuning, ada yang warna hitam. Kayaknya menurut Ustazah yang Jawa itu yang kuning. Yang kuning kayaknya. Iya bukan? Tentu saja, ya atau bukan ya? Terus yang mana kalau misalnya bukan yang kuning berarti yang hitam dong. Aduh, kayak kebaya pernikahan. Penasaran gak ini kebaya apa? Baju apa? Langsung aja Ustazah, ini baju apa? Adat mana? Anak-anak di rumah. Nah, tadi kan sudah diperkenalkan oleh Ustazah Jana, Ustazah Febri, Ustazah Rizky, kemudian ada Ustazah Eka. Nah, teman-teman di rumah jangan lupa dicatat ya, buku tulis itu gunanya untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Ustazah dan Ustazah di depan sini ya. Nah, seperti itu. Jangan terpesona melihat Ustazahnya ya. Oke, Ustazah hari ini mengenakan pakaian adat apa ya? Ada yang tahu? Jawa, Ustazah tahu Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kan ada 3 bagian, ya kan? Bugis. Nah, 3 bagian yang pertama itu Jawa Barat. bagian Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini pasti Jawa Timur ya Ustazah. Coba tebak. Ini pasti Jawa Timur ya. Jawa Timur. Ya. Jawa Tengah. Ayo teman-teman di rumah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pakaian Jawa Timur. Jawa Selatan. Datang dari mana Jawa Selatannya, Dek? Oke, berarti ada buat pulau sendiri nantinya di ujung dari pulau mana ya? Jawa Tengah. Timur atau Jawa Barat? Oke, pakaian yang adat pakaian Ustazah yang dikenakan ini adalah pakaian adat dari Jawa
Jawa Timur. Jawa Barat. Seperti itu. Ya. Kira-kira kalau Jawa Barat itu sukunya apa ya Ustazah? Teman-teman di rumah, ada yang tahu tidak kalau di Kalimantan Timur itu kan sukunya banyak ya? Nah, kalau di Jawa Barat kira-kira apa tuh sukunya? Ada yang tahu? Badui, pintar sekali. Nah, Jawa Barat apa tuh? Apa? Nah, ada yang jawab Sunda. Oke. Sunda. Pakaian yang Ustazah kenakan ini adalah pakaian adat Sunda. Pakaian adat Sunda. Sunda tadi dari Jawa mana? Jawa Barat. Ustazah tanya, Jawa Barat itu ibu kotanya apa? Nah, pintar semua ya. Pakaian adat yang Ustazah kenakan ini pada zaman dahulu kala, zaman penjajahan, pakaian Sunda, suku Sunda itu mempunyai 3 bagian. Jadi yang pertama kelas bawah, yang kedua kelas tengah atau kelas menengah, yang ketiga kelas atas atau kelas bangsawan. Nah, kebetulan yang Ustazah kenakan ini adalah pakaian adat dari kalangan atas atau kalangan bangsawan yang terbuat dari bahan kain beludru hitam nih, yang hitam-hitam nih itu dari kain beludru, kemudian disulam dengan beberapa manik-manik. Nah, lihat ya manik-maniknya ini berat banget. Ya, berapa beratnya Ustazah? Terus 1 on. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan sudah dibagi 3, tetapi pada perkembangan zaman tidak hanya kalangan bangsawan saja yang menggunakan pakaian ini ya. Kita juga boleh menggunakan pakaian ini. Pakaian bangsawan biasa digunakan oleh wali kota, gubernur, dan jajarannya. Selanjutnya, teman-teman ada yang tahu tidak senjata tradisional dari Provinsi Jawa Barat? Keris itu. Keris. Celurit. Kurang tepat juga Ustazah. Keris. Pintar sekali. Mandau itu dari celurit. Nah, Ustazah Febri, oke. Senjata tradisional dari Provinsi Jawa Barat itu adalah kujang. Kujang itu yang mempunyai kaki 4. Kijang, oke. Senjata tradisionalnya adalah kujang, kemudian rumah adat tradisionalnya itu disebut rumah adat Imah Jolopong. Nah, lain Ustazah Imah ya, tapi rumah adat Imah Jolopong. Rumah adat Imah Jolopong Ustazah itu terdapat di daerah pedesaan. Ustazah akan menemukan ciri-cirinya. Jika Ustazah mendapatkan rezeki lebih, kita jalan-jalan ke Jawa Barat, Ustazah akan menemukan daerah pedesaan dengan rumah adat tradisional tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat pakaian adat dari Ustazah siapa yang paling mewah di antaranya. Paling berumah-rumah. Oke, coba kita tebak kira-kira baju khas yang Ustazah pakai hari ini dari daerah mana ya? Cluenya adalah dari Pulau Kalimantan. Tapi Pulau Kalimantan bagian mana nih? Di rumah ada yang tahu? Kutai Ustazah, Kutai. Pontianak. Pontianak tuh Kalimantan. Daerah Kalimantan Selatan. Kutai Ustazah. Salah. Semuanya masih kurang. Jawa Barat. Ya, betul. Jawa Tengah Ustazah. Yang Ustazah pakai hari ini adalah salah satu baju dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau di Kalimantan Selatan itu kira-kira sukunya apa coba? Makassar. Suku Banjar ya. Suku Banjar itu Banjar. di Kalimantan Selatan dan di Banjar. di sini. Banjar Ustazah. Bukan. Oke. Makassar. Keturunan orang Banjar. Nah, kira-kira Makassar. baju khas yang Ustazah pakai apa? Ada yang pernah mungkin habis browsing atau baca di ensiklopedia? Ada yang tahu? Baju khas daerah dari suku Banjar.
Yang tahu silakan jawab di kolom komentar ya. Kalau misalnya benar, nah kita ada hadiah ya, ada door prize-nya. Jadi silakan yang tahu baju khas dari daerah Kalimantan Selatan, tulis di komentar jawabannya. Cepet. Ayo Ada coba door kita prize buka yang dulu. menanti. Kita buka kolom komentarnya, siapa tahu sudah ada jawaban. Iya, silahkan disebutkan nama itu bajunya. ada yang tadi ada yang jawab Ustazah, Babaju Kungalung Pacinan. Oke, betul sekali, namanya adalah Babaju Kungalung Pacinan. Oke. Ternyata banyak ya, coba kita lihat siapa nih yang paling cepat menjawab. Agak atas lagi Ustazah. Oke, Muhammad Adit. Oke, bentar ya, kita cari dulu siapa yang paling cepat. Oke, ternyata dia pakai inisial, jadi kita nggak tahu ini siapa, RJB. Nama, oke, jadi nanti silahkan dituliskan siapa nama lengkapnya, kelas berapa, karena nanti akan ada hadiah menarik dari Insan Cendikia yang menjawab Babaju Kungalung Pacinan. Oke, jadi baju ini adalah baju perpaduan dari Timur Tengah dengan budaya Cina ya. Jadi waktu itu banyak orang Timur Tengah dan orang Cina di Banjar yang menetap. Kemudian baju ini adalah salah satu hasil dari akulturasi budaya mereka. Oke, kemudian ngomong-ngomong tentang Kalimantan Selatan, ada yang tahu nggak pahlawan terkenal dari daerah Kalimantan Selatan? Ya, betul sekali Rizky, Pangeran Antasari. Oke, yang di studio juga kita beri door prize menarik. Oke, kemudian kalau Pangeran Antasari itu ada di uang rupiah kita nggak ya? Di mana? Di nominal berapa? Oh iya betul, nominal 2.000. Alhamdulillah, ternyata di sini teman-teman sudah tahu atau ada yang tahu tentang budaya-budaya dari Kalimantan Selatan. Oke, Ustazah, kayaknya dari tadi sepi banget ya. Gimana kalau kita nyanyi dulu? Oke, nyanyi dulu kita sama-sama. Yang di studio boleh berdiri ya, ikut sama-sama kita menyanyi biar semangat. Oke, silakan. Yang di rumah juga teman-teman boleh berdiri ikut sama-sama biar semangat ya. Ya. Oke, ada yang tahu lagu udah? Oke. Oke, cek. Oke, kita Masak dulu yuk, semangat. kita cek. Berkibarlah bendera pulang suci darah perwira di seluruh Indonesia tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan merencanakan bunga merah, sang merah putih yang gembira berkibarlah selamanya. Mau nggak kamu tampilkan? Berkibarlah bendera
Sudah semangat. Studio, gimana udah semangat ya sama teman-teman di rumah? Sudah semangat dong. Kalau sudah. Ustazah, pada lapar nggak sih? Lapar. Dari tadi teriak-teriak lapar. Mau makan enggak nih ya? Oke, pengen deh makannya. Makanan. Makan. Iya, Ada makanan. ada yang tahu nggak? Aku bawa makanan ini dari timur. Sebentar. Warnanya kuning. Aku dari ujung timur. Tapi aku dapat makanan juga dari timur. Ada yang tahu timurnya dari mana? Papua. Ada yang tahu? Papua. Bukan ada yang tahu. Ini warnanya kuning. Papua. Papua. Indonesia. Papua. Papua. Teman-teman ada yang tahu? Ini makanan dari mana? Dari Banjar. Papua. Dari Indonesia, Kalimantan, Papua, Kalimantan, Banjar. Banjar. Ada kok salah satu di sini yang warnanya kuning. Dari Timur. Nah, Kalimantan, Papua. 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 Oke, jadi yang dibawa teman kita jauh-jauh dari ujung timur Indonesia. Banjar. Nasi kuning, padahal di sini juga. Papua. Dari Bontang. Matikan mic-nya. Nasi kuning. Papua. Tahu nasi kuning dari daerah mana? Bukan dari Banjar. Ayo ada yang tahu nggak? Dari Banjar, dari Kalimantan Selatan. Jadi pas ya, Ustazah pakai Banjar warna kuning. Nasinya juga kuning. Salam Dari Banjar. Banjar. Dari Banjar, Kalimantan Selatan. Dari Banjar. Bisa tolong dimatikan mic-nya supaya tidak berdengung suaranya. Banjar. Oke, cek suara dulu. Yang di rumah masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Banjar. Masih semangat sudah. Oke, sebelum kita di sini menyantap makanan khas dari daerah Banjar, kita tanya dulu dong, siapa sih pembawa nasi kuning ini? Jauh-jauh dari ujung Indonesia. Teman kita dari, wow, dia sudah ada ada semboyannya ya sendiri. Oke, silakan. Ada yang tahu nggak sih? Ada yang tahu nggak? Fadil. Tolong diam. Ini aku terkenal dari ujung timur. Oh enggak, ini terbuat dari daun Fadil. ringin. Jadiin sok namanya rumbai. Fadil. Jadi dibuat makanan itu yaitu khas Papua. Unik sekali, Ustaz. Fadil. Mohon maaf Ini hewan-hewan yang ada di Papua. Banyak hewan-hewan langka flora dan fauna di Papua. Banyak Bisa. Tolong hewan dan matikan hewan dan bunganya Terima kasih. macam-macamnya.
Rusa, rusa. Nah, yang di kepala ini namanya bulu cendrawasih. Dan juga di negeriku sana julukannya bumi cendrawasih. Iya, aku jauh-jauh bawa dari timur. Ayo kita makan. Iya, ya. Ada yang mau? Ada yang mau? Mau. Mau. Coba. Mau. Jawab di kolom komentar ya. Jangan pakai mic. Mic-nya dimatikan ya. Matikan. Makan dulu. Udah sampai di sini. Rasanya enak ya Ustazah ya. Kalau di tempat saya, warnanya kuning juga, tapi apa tuh namanya? Biasanya disebut pindang. Nah, pindangnya dari ikan yang disajikan dengan kuah yang warna kuning. Boleh makan semuanya nggak? Boleh. Nah, kalau Ustazah Rizky, makanan khasnya dari daerahnya apa ya? Kalau di tempat saya itu ayam betutu. Ada juga sate lilit itu enak banget. Itu ayamnya diungkep, aduh bahasanya apa? Direbus pakai bumbu. Dililit itu, namanya juga sate lilit berarti dililit. Serai. Biasanya tuh kalau nggak pakai serai itu pakai bambu. Itu khas banget itu, lembut, empuk, bumbunya sangat terasa. Mau nyobain nggak? Nanti kita bikin ya di rumah. Saya bisa bikin sate lilit. Nah, ngomong-ngomong soal makanan nih Ustazah, dari suku Dayak sendiri punya kue khas, namanya kue dangi. Jadi kue dangi itu adalah kue yang dibuat dari campuran parutan kelapa, tepung, sama gula. Jadi rasanya itu manis dan gurih, enak banget. Bisa nggak itu buat kue ulang tahun? Kan kita mau ulang tahun ini lagi, ulang tahun Indonesia. Bisa, tapi kalau disusun-susun ya, kalau persatuan kuenya itu tuh nggak bisa karena kuenya itu pakai cetakan khusus, jadi nggak bisa dibikin kayak model tas gitu. Kapan-kapan nanti bawa ke sini ya Ustazah Feb? Boleh, jangan lupa yang dari daerah lain bawa makanannya juga nih. Coba kalau dari Sunda, makanannya apa ya? Makanan khasnya? Ini kan ada lagunya. Teman-teman di rumah, makanan ciri khas dari suku Sunda itu adalah karedok. Ada yang tahu karedok itu apa? Nah, ini Ustazah kasih clue deh. Kembarannya yang dicampur-campur jadi satu dari sayur baru. Apa gitu? Iya, bisa juga. Tunggu, mau nanya dong, kalau karedok itu, kalau gado-gado kan sayurnya dimasak ya? Kalau karedok, sayurnya mentah bukan sih? Enggak ya? Ada yang sayurnya mentah. Semuanya mentah. Kenapa ya? Kamu sehat. Oke, Ustazah saya mau nanya dong. Apa aja sih? Oke, nasi kuning. Nasi kuning dan lauknya. Lauknya itu terbuat dari bumbu merah dan ikannya adalah ikan haruan. Ikan khas air tawar dari Kalimantan Selatan. Nah, orang Banjar itu suka sekali makan ikan air tawar saja. Oh begitu, salah.
Boleh nggak Ustazah Rizky aja sampai nggak berhenti makan? Ketagihan ya Ustazah ya? Iya. Ketagihan ya Ustazah. Mana? Gali dada nasi kuning. Coba ini yang paling penasaran nih, makanan khas dari daerah Papua. Tadi udah dibahas sagu ya, sagunya diapain sih kira-kira? Sagunya itu diolah, jadi dari pohon sagu dan itu diolah jadi makanan khas Papua. Kalian belum pernah nyoba ya? Besok kita bikin bareng-bareng ya. Itu buat biasanya buat acara. خلقتني وأنا دكا وأنا لبيك Ada yang tahu apa ya? بك مستطاع Oh ya, tahu nggak? Tadi أعوذ بك من شر 10.000. Tahu nggak di uang 10.000 ada pahlawan siapa? Yang dari daerah aku. Masa kalian nggak tahu sih? Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Pangeran Diponegoro. Ah, bukan dari Papua. Dari Papua. Ada yang tahu? Jawabnya di kolom komentar. Matikan mic-nya ya teman-teman, jawabnya di kolom komentar. Jawabannya ditulis di kolom komentar. Nanti akan dapat hadiah. Wah, ada yang jawab tuh, betul jawabannya. David Anirja, betul jawabannya ya. Nah, dari tadi kan memperkenalkan makanan, terus baju khas dari masing-masing budaya, terus sudah menyanyi juga. Sekarang kita ingin menyanyikan lagi, yaitu lagu menyambut tahun kemerdekaan Indonesia ya, karena ini bertepatan dengan lahirnya Indonesia, yaitu 17 Agustus. Ya, yuk kita menyanyi Hari Merdeka. Teman-teman juga ikut nyanyi ya, yang lagi di rumah, yang di studio juga nyanyi dong. Ya, yang hafal lagunya ya. Pasti tahu lagu Hari Merdeka. Seru. Berdiri semuanya di rumah. Musik. Teman-teman berdiri. Ada yang tahu lagu Hari Merdeka? Oke,
Kita tadi sudah nyanyi lagu Hari Merdeka. Bertepatan banget nih sama hari ini, tanggal ini 17 Agustus. Indonesia sudah merdeka selama berapa tahun? Coba. Sekarang tahun 2021. Indonesia merdeka tahun 1945. Berarti berapa tahun? Ayo, matematikanya mana ini? 76 Anda tahun. bisa jawab gak yang di rumah? Kalau bisa jawab di kolom komentar. Iya, berapa? 76. Nah, betul. Ternyata negara kita ini sudah merdeka selama 76 tahun. Pokoknya nih buat teman-teman yang lagi nonton, kalau ada pertanyaan jawabnya di kolom komentar. Oke? Ada 76 tahun. yang jawab ini tidak dijawab. Yang di kolom komentar. Oke, nih Ustazah. Jadi kita tadi udah merdeka. Ingat banget perjuangan pahlawan kita itu buat apa? Untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya tuh dari Bali ada pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tahu nggak? I Gusti Ngurah Rai. Iya. Di tempat daerah Ustazah masing-masing ada juga nggak pahlawan yang ikut mempertahankan kemerdekaannya, ikut berjuang supaya Indonesia merdeka? Coba siapa aja dari Ustazah yang pakai baju putih, siapa Ustazah? Nah, Pakai kalau wifi. itu ada pahlawannya, yaitu Haji Abdul Muiz Hasan. Nah, beliau lahir di Samarinda. Itu kategorinya sudah ada semua, dan beliau adalah pahlawan yang memperjuangkan daerah Kutai untuk merdeka. Nah, selain dari Kutai, kan dari seluruh daerah memiliki pahlawan. Nah, untuk dari Sunda sendiri, siapa sih nama pahlawannya? Teman-teman, tadi pahlawan dari Kutai itu siapa namanya? Tuh kan, nggak disimak, ayo. Siapa tadi namanya? Haji Abdul Muiz. Kalau dari Provinsi Bali siapa nama pahlawannya? Ayo. Gusti Ngurah Rai. Gusti Ngurah Rai. Oke anak-anak, jawabnya di kolom komentar ya nak. Kalau di daerah Provinsi Jawa Barat sendiri itu ada pahlawan siapa, ada yang tahu? Siapa tuh? Ada perempuan. Keluhnya perempuan, bukan laki-laki, perempuan. Ustazah pintar. Nah, namanya itu adalah Dewi Sartika, itu pahlawan wanita dari Jawa Barat. Ada lagi Ustazah, satunya yaitu Oto Iskandar Dinata. Nah, ada yang tahu Oto Iskandar Dinata? Teman-teman masih ingat nggak uang nominal 20.000 yang zaman dulu yang masih warna hijau? Ya hijau sih sekarang, tapi ganti nama pahlawannya, ya kan? Yang dulu, pahlawan yang dulu. Nah itu beliau adalah Oto Iskandar Dinata. Oke. Dan Ibu Dewi Sartika adalah pendiri sekolah pertama di Jawa Barat. Sekolah pertama perempuan. Oke, jadi khusus untuk perempuan, Masya Allah. Ya, luar biasa Ibu Dewi Sartika ya. Selanjutnya kita tanya pahlawan dari timur. Sudah ya tadi Ustazah? Sudah. Iya, tapi Ustazah diperjelas lagi deh supaya teman-teman mengetahuinya. Silakan Ustazah. Oh ya, ada yang tahu nggak tadi namanya? Namanya Franz Kaisebo, yaitu uang yang ada di uang 10.000. Kalian pasti pernah kan jajan uang jajan kalian berapa? 10.000.
Nah, itu pahlawan dari Papua, dari ujung timur. Kenalin. Nah, sekarang kita kenalan sama pahlawannya dari suku Dayak. Oke, untuk suku Dayak sendiri ya, ada beberapa pahlawan-pahlawan sih. Memang sih nggak ada di uang, tapi salah satu yang mau saya sebutkan itu adalah Tumenggung Suropati. Nah, beliau itu adalah panglima yang memimpin perang, bahkan termasuk salah satu perangnya Banjar. Jadi, ayo Banjar kita berkoalisi. Oke, tadi udah membahas pahlawan-pahlawan dari berbagai daerah di Indonesia. Coba kita kembali bersatu lagi ya. Kalau misalnya ada yang tahu nggak yang menentukan atau momentum sejarah yang menentukan bahwa Indonesia itu telah merdeka. Indonesia merdeka pada hari apa teman-teman? Pada tanggal berapa maksudnya? Pada tanggal berapa? 11 Agustus tahun 1945. Nah, momentum sejarah apa yang ada di tanggal 17 Agustus itu? Depannya P. Ya, betul. Jadi namanya adalah proklamasi. Ada yang tahu nggak siapa yang membacakan teks proklamasi Indonesia? Siapa Ustazah? Siapa? Nah, di rumah silakan dijawab di kolom komentar ya. Karena alhamdulillah pada pintar benar. Insinyur Soekarno. Kemudian isi teks proklamasi itu apa ya? Coba. Saya tahu isinya. Silakan maju ke depan, bacakan teks proklamasi. Ustazah pada ikuti saya ya. Teman-teman juga ikuti saya lagi mau baca teks proklamasi ya. Oke. Iya. Oke. Tolong hening. Kita mau baca teks proklamasi. Proklamasi kami putra dan putri. Ih, bener tahu. Bener kan teman-teman? Benar. Kan tahu. Kami putra putri. Ih, saya Indonesia, saya dari Bali. Tapi betul. Jadi apa yang betul? Ananda tahu tidak? Salah. Terus apa yang betul? Coba yang bisa yang tahu. Coba. Kok ada lagu ya? Kok pernah ada lagu? Oke, kita perbaiki ya teks proklamasi. Anak-anak semua ikuti Ustazah ya. Oke. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Indonesia Menyatakan kemerdekaannya. hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. dan dalam tempo yang sesingkat. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu tadi teman-teman ya, itu merupakan isi teks proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Oh iya, baru ingat tadi yang mau saya bacakan itu Sumpah Pemuda. Ya, Ustazah. Iya. Ustazah berasa muda terus ya. Kan Ustazah awet muda.
Ustazah, kapan ya teks proklamasi itu dibacakan? Ada yang tahu nggak teman-teman di rumah atau teman-teman di studio? Ada yang tahu nggak? Yang tahu balasnya di kolom komentar ya, jawabnya ya. Siapa yo? Kapan teks proklamasi itu dibacakan? Kapan Ustazah Jana teks proklamasi itu dibacakan? Iya, itu ada yang sudah jawab Ustazah. Ada yang sudah jawab. Ada yang betul tuh jawabannya. Muhammad Aditya. Tepuk tangan untuk Muhammad Aditya. Kelas 1A. Bentar ya. Jadi teks proklamasi itu dibacakan pada tanggal 17 Agustus, di mana pada saat itu adalah masa awal kemerdekaan dan negara Indonesia terbebas dari penjajah. Nah, Ustazah udah paham ya? Teman-teman di rumah juga udah paham, di studio juga itu ya tadi. Ustazah, tahu nggak senjata yang dipakai Indonesia itu apa? Apa ya? Apa coba? Ada yang tahu nggak teman-teman senjata yang digunakan para tokoh Indonesia untuk melawan penjajah itu apa? Kalau tahu jawabnya di kolom komentar ya. Coba kita lihat. Wah, ada yang jawab betul tadi. Ada benar. Atas dia jawab. Iya, jawabannya bambu runcing tahu. Bayangin. Negara lain pakai senjata, pakai senapan. Kita pakai bambu runcing tapi kita menang. Keren memang. Ustazah, tapi gimana sih kok bisa menang padahal cuma pakai bambu runcing? Oh, nggak baca sejarah, tahu nggak kenapa kita bisa menang walau kita cuma pakai bambu runcing? Itu karena kita bersatu. Kita semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita bersatu bersama-sama untuk melawan penjajah. Makanya kita menang walaupun kita pakai bambu runcing. Semangat bergerilya. Seperti itu Ustazah. Jadi kunci kemerdekaan kita itu sebenarnya adalah dengan bersatu ya Ustazah. Bersatu dan bersemangat seperti itu. Benar, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke, sekarang coba Ustazah punya tebak-tebakan lagi. Ini soalnya gampang banget. Ustazah juga ada yang tahu nggak? Siapa presiden pertama Indonesia? Soekarno. Langsung dijawab. Soekarno. Siapa? Soekarno Hatta. Presiden Soekarno. Wakilnya siapa? Soekarno. Iya, Kenapa mereka dipilih sebagai presiden? Karena mereka ini para pahlawan Matikan audionya kalau nggak memiliki tembak. semangat yang luar biasa dalam Di kolom komentar menjadi jawabnya dan bisa bukan menjadi pemimpin di negara Indonesia. Oh, luar biasa. Tahu nggak? Waktu proklamasi itu kan juga pasti benderanya tuh dikibarkan. Benderanya besar sekali, bendera merah putih itu juga dikibarkan. Tapi saya penasaran, siapa ya yang jahit benderanya? Yang jelas bukan saya. Siapa dong? Teman-teman yang di rumah tahu nggak siapa yang menjahit bendera pusaka negara Indonesia? Kalau tahu tulis di kolom komentar. Fatmawati. Siti Fatimah? Bukan. Siapa? Megawati? Bukan. Ada yang sudah jawab. Siapa ya? Siapa? Betul, jawabannya itu adalah Ibu Fatmawati yang menjahit bendera merah putih. Dengarkan, bukan Siti Fatimah ya, tapi Ibu Fatmawati. Beliau juga menjahitnya bukan menggunakan mesin, melainkan menjahit menggunakan tangan. Luar biasa kan? Nah, sampai bendera saja pun dijahit menggunakan tangan. Mak, ingat mak.
Merah itu Yang warna merah apa nih artinya? merah. Warna darah saya. Darah. Beranian. Itu sekali ada yang jawab di periode perjuangan. Merah itu. Merah artinya berani. Merah itu artinya darah. Terus darah itu apa? Merah darahku, putih tulangku, Ustazah. Ya berani. Artinya darah itu adalah berani. Putih itu Iya, madu. berarti suci maknanya. Jadi kita bahasa Indonesia yang berani dan suci. Di rumah, anak-anak di rumah ada yang tahu tidak lambang negara Indonesia? Kalau ada yang tahu, silakan jawab di kolom komentar. Yang paling tercepat. Wah, itu ada yang sudah jawab. Garuda. Luar biasa ya, jawabnya sangat Garuda. cepat. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ada yang udah jawab ya? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oke, tadi Mbak Keisha sudah benar menjawab burung Garuda ya. Nah, Garuda atau biasa disebut Garuda Pancasila itu digambarkan oleh burung Garuda dan di dalamnya terdapat 5 dasar negara dan semboyan bangsa Indonesia. Kalau semboyan yang tadi disebutkan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dasar negaranya namanya apa coba? Ada yang tahu? Dasar negara Indonesia. Pendeknya. 5. Pancasila. Panca artinya 5 dan ila itu artinya sila dan ila itu sila itu artinya dasar ya. Jadi ada 5 dasar. Coba di dalam hatinya masing-masing disebutkan Pancasila dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Insya Allah Ustazah tahu atau Ustazah harap kalian semua pasti sudah. Pohon gerimbing. Nah, coba Ustazah Ainul boleh menyebutkan isi dari Pancasila? Bintang. Padi dan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali. Nah, isi dari Pancasila kita sebutkan bersama-sama ya. Teman-teman yang di studio juga ya, suaranya dikeluarkan. 1, 2. Ketuhanan Yang Maha Yang Maha Esa. Kesatuan, adil dan beradab dalam kewarganegaraan Indonesia. Pancasila. Indonesia. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia. 2. Kemanusiaan Yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ustazah, itulah tadi isi dari Pancasila. Oke, terima kasih Ustazah. Semoga Pancasila ini tidak hanya dihafalkan saja ya, tapi juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang kita jalan-jalan dulu yuk di ujung timur. Ada yang tahu? Di Papua itu terkenal banget, namanya Raja Ampat. Ada di situ ada pantai yang banyak pulau-pulaunya. Bukan rajanya ada 4, tapi di situ terkenal banget kerajaannya. Bukan, ayo kita main ke Papua. Ayo. Kita nggak bisa ikut, soalnya kita nggak punya uang. Aduh,
sedih banget. Kalau oleh teman-teman kita jalan-jalan ke Raja Ampat lagi. Gimana Ustazah? Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja ya panggil bintang tamu spesial kita pada hari ini, Ustazah Siti dan Ustazah Erna. Masya Allah, coba kita lihat Ustazah Siti, cantik banget bajunya hari ini. Boleh kita tanya ya ke Ustazah Siti. Ustazah Siti, ini baju apa ya? Dari mana ya Ustazah Siti ya? Nah, teman-teman, hari ini Ustazah menggunakan pakaian yang berbeda di depan layar kamera kalian ya. Ya, kalau biasanya kalian melihat Ustazah apel pagi menggunakan seragam sekolah, tapi hari ini berbeda ya, karena nuansa dan kita menyambut hari kemerdekaan ini. Pakaian yang Ustazah pakai sekarang menggunakan pakaian adat NTT Ustazah, seperti itu ya. Walaupun kita tidak jalan-jalan ke NTT, tapi teman-teman bisa melihat Ustazah dengan penampilan pakaian adat NTT. Masya Allah, luar biasa. Salam sehat buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, coba sekarang selain Ustazah Siti, ada juga nih Ustazah Erna. Masya Allah, bajunya cantik sekali. Dari atas sampai bawah semua ada ornamennya. Kita tanya dulu yuk, Ustazah Erna gimana kabar? Alhamdulillah baik ya teman-teman. Bagaimana teman-teman di rumah? Semuanya sehat? Teman-teman yang di studio semuanya sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat ya Ustazah. Ini dari daerah mana sih Ustazah? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Iya, tadi teman-teman sudah melihat Ustazah kita yang tampil di depan layar kamera ya. Tadi ada Ustazah kita yang memakai baju hampir sama dengan Ustazah. Siapa yang tahu? Baju apa ya? Baju apa teman-teman? Ya, benar sekali. Ustazah hari ini memakai baju adat Dayak. Dayak, khususnya Dayak di Kalimantan Timur ya. Ini Ustazah, teman-teman ini kan kita sekarang lagi merayakan momentum acara 17 Agustus atau Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Kira-kira Ustazah tolong disampaikan kepada teman-teman pesan dan kesan. Bagaimana sih supaya kita ini bisa memaknai hari kemerdekaan sebagai seorang pelajar? Kan nanti gantian ya, Ustazah Erna dan Ustazah Siti. Ustazah Siti dulu boleh. Oke, iya. Oke, semua yang di rumah dan di studio didengarkan baik-baik ya. Masya Allah. Kalau dulu teman-teman ya, 2 tahun yang lalu makna kemerdekaan 17 Agustus 1945 kita rayakan dengan sangat meriah. Ada berbagai lomba yang diadakan secara tatap muka, ada berbagai upacara yang dilaksanakan di mana-mana ya, secara tatap muka juga. Kemudian ada lomba pawai ya, kemudian ada gerak jalan dan lain sebagainya. Semua dirayakan dengan berbagai kegiatan tatap muka. Tapi sekarang masa pandemi, bagaimana caranya? Apakah kita masih bisa merayakan, teman-teman? Masih bisa. Masih. Nah, cara merayakannya kemarin kalau dari sekolah kita sendiri, kita sudah
mengeser link ya, link lomba-lomba 17 Agustus. Jadi tidak harus masa pandemik ini kegiatan 17 Agustus kita tidak rayakan ya. Bagaimana caranya masa pandemik COVID tapi tetap semangat kemerdekaan, semangat berjuang untuk merayakan hari kemerdekaan walaupun berada di rumah, tetap kita laksanakan seperti itu ya. Tidak boleh patah semangat ya. Bahkan yang kalian lihat sekarang ini ya, Ustadz maupun ustazahnya ya, ustazah kalau sekarang ini ustazah semuanya ya berdiri di sini, gunanya untuk apa? Merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan ini adalah hari kemerdekaan yang ke-76 tahun. Dengan apa? Menghibur kalian yang ada di rumah supaya kalian lebih semangat lagi ya, semangat belajar walaupun masa online ya, semangat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain ya. Karena apa? Karena walaupun masa pandemi tidak boleh kehilangan kreativitas maupun semangat belajar kalian di rumah. Oke, siap kira-kira teman-teman? Siap. Alhamdulillah. Siap. Ya, terima kasih kepada Ustazah Eka dan Ustazah Aib. Ya, tadi sudah banyak dijelaskan sama Ustazah Siti apa 17 Agustus ini atau hari kemerdekaan ini. Tentunya teman-teman semua tahu. Pada hari ini tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ya. Hari kemerdekaan ini tidak kita dapatkan dengan mudah. Semua diraih dengan penuh perjuangan oleh para pahlawan kita yang sudah mendahului kita. Tadi para pahlawan-pahlawan pejuang kita sudah dijelaskan oleh para ustadz-ustazah yang tampil di depan layar. Ya, walaupun seperti itu teman-teman, kita tidak boleh patah semangat atau menyerah. Semangat kita luntur, kita harus tetap semangat untuk melakukan pembelajaran atau belajar. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, siapapun orangnya bisa menjadi guru, di mana tempatnya bisa menjadi rumah kita atau sekolah kita. Jadi dimanapun tempatnya, dengan siapapun itu, kita bisa terus belajar. Seperti teman-teman yang ada di rumah dengan orang tua, kalian tetap belajar dengan orang tua. Walaupun belajarnya secara online seperti itu ya. Tetap harus semangat, tetap harus berkreasi. Ya teman-teman, baik teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di studio, untuk saat ini memang pandemi sangat luar biasa yang kita rasakan ya, sehingga teman-teman semua harus mengalami ini semua. Ini kurang lebih 2 tahun kita melakukan pembelajaran secara online, luring maupun daring ya. Walaupun seperti itu yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Siti, makna kemerdekaan tidak boleh luntur dari kita. Tetap kita semangat menggelora ya. Kita pacu kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan atau agenda yang lainnya, seperti lomba-lomba yang kita lakukan di Insan Cendekia. Walaupun kalian libur, tetap melakukan kegiatan perlombaan. Nanti tetap kita lihat siapa yang bersemangat untuk mengikuti lomba hari ini ya. Tetap harus semangat ya. Teman-teman, tema hari ini 17 Agustus hari ini, HUT kemerdekaan hari ini, yaitu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya, Indonesia tangguh. Teman-teman harus tangguh menghadapi cobaan yang melanda saat ini, dan kalian harus tetap tumbuh untuk menjadi generasi yang lebih baik untuk masa depan kita semua. Kalian semua adalah penerus bangsa, harus menjadi bangsa
yang lebih baik dan bisa menjadi pemimpin Indonesia untuk menjadi yang lebih adil dan lebih baik ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari Ustazah. Ya, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Mungkin dalam penyampaian Ustazah tadi banyak salah-salah katanya. Masya Allah, itu tadi ya teman-teman penjelasan dari Ustazah Siti dan Ustazah Erna. Semoga teman-teman dapat mengambil semua kesimpulan dari Ustazah Siti dan Ustazah Erna ya. Oke, dan juga jangan lupa mengamalkan dan ditanamkan di dalam hatinya masing-masing ya. Oke, terima kasih kepada Ustazah Erna dan Ustazah Siti. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Ustazah pulang ke NTT dan pulang ke Kalimantan. Dadah. Lama banget teman-teman kita ini ya. Aduh, kayaknya mereka ini udah berminggu-minggu liburan di Raja Ampat. Coba sebentar. Tadi sih mereka bilang beberapa saat lagi udah akan datang ke sini. Coba kita lihat mana ya teman-teman kita. Mana ya teman-teman kita yang jalan-jalan ke Raja Ampat. Cek. Capek gua. Mana? Lagi macet Iya, di jalan ya Ustazah ya? Iya benar lagi macet di jalan. Apalagi kan Papua jauh ya kalau ke sini. Ustazah. Pesawatnya delay kali ya Ustazah ya? Iya delaynya berjam-jam ini. Apa lagi Ustazah yang bahasa Inggris? Wah! Wah, gimana liburannya? App gini bro. Dia beli dari Papua. Ini buat kalian. Buat kalian beli di sini Kak. Wow. Oleh-oleh dari Papua. Beli di Raja Ampat. Beli di Merauke. Keren nggak? Keren dingin. Kalau di sini harganya berapa? 5 juta lebih buat pesawat. Luar biasa. Saya Ustazah ini bawa oleh-oleh untuk teman-teman yang sudah mau jawab pertanyaan, yang sudah aktif. Ini harganya sangat mahal. Dia naik pesawat dari Papua ke sini. Wow, jauh banget Ustazah. Spesial nih dibawa dari Papua. Keren. Itu buat siapa? Itu buat siapa? Ya pasti buat yang tadi jawab pertanyaan dong. Yang jelas untuk teman-teman yang tadi sudah mau menjawab pertanyaan, yang jawabannya tapi benar. Karena benar-benar memperhatikan dan tahu. Begitu Ustazah. Oke, alhamdulillah. Oke. Ustazah pesannya nih buat teman-teman yang nonton, yang lihat di rumah, di tempat tinggal masing-masing. Kalau misalnya tidak ada komentar yang bermanfaat, jangan berkomentar ya. Kalau mau berkomentar nanti tunggu diminta sama ustazahnya. Oke? Oke, betul. Nah, dari semua rangkaian kegiatan ini ya, mungkin bisa dapat kita simpulkan. Oke, Oke, teman-teman yang ada di rumah masih pada semangat kan? Pasti masih ada yang mau menunggu hadiahnya. Ya, betul Oke, sekali, Ustazah. berarti kita lanjutkan aja yang tadi. Tadi kita sampai mana ya? oh kita tadi punya sejarah. Oh iya, yang Pancasila itu ya. Oh, ngomong-ngomong dasar negara,
Tapi sebelum ada Pancasila, ada yang ngerumusin tuh dasar negara. Kira-kira siapa yang merumuskan dasar negara, Ustazah? Siapa ya? Nah, bagi di rumah yang tahu siapa yang merumuskan dasar negara, tolong dijawab di kolom komentar ya. Yang paling cepat, maka dia akan dapat hadiah. Ustazah taunya ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara, tapi lupa namanya siapa aja. 3 tokoh. Nah, siapa ya 3 tokoh tersebut? Ayo, dijawabnya harus 3 tokoh. Nama tokohnya ya. Buat teman-teman di rumah yang tahu silakan jawab di kolom komentar ya. 3 tokoh yang merumuskan dasar negara. Yang di studio ada yang tahu 3 tokoh yang merumuskan dasar negara. Yang di rumah ada yang tahu? Di rumah langsung di kolom komentar. Ayo, yang di komentar. Belum nih. Coba kita lihat di kolom komentar siapa yang sudah jawab. Ayo, siapa cepat dia dapat nih. Ustazah sudah bawa dari Papua loh hadiahnya. Wah, jauh-jauh ya. Spesial loh. Spesial buat yang menang nih. Jauh-jauh dari Papua dibawakan hadiah. Ada yang sudah jawab tuh di kolom komentar. Kita lihat di kolom komentar jawabannya. Siapa ya yang sudah jawab ya? Oh, ada Iya, yang ada jawab. yang jawab itu jawabannya betul, jawabannya benar. Jadi 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia itu adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan dan juga Supomo. Dan orang ini adalah yang merumuskan negara. Iya, Muhammad Yamin. Yang betul menjawab pertama adalah Muhammad Kepin ya. Selamat untuk Ananda Muhammad Kepin. Ya, dan itu sudah ada dasar negara. Sebentar, kayaknya ada yang lewat deh Ustazah. Tadi yang Pancasila. Apa itu yang terlewat Ustazah? Tiap sila itu pasti ada yang dilambangkan simbolnya. Simbol, Iya, misalnya iya. ketuhanan yang Maha Esa simbolnya apa? Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab simbolnya apa? Coba. Jadi, yang ditanyakan untuk Ananda di rumah, apa sih simbol-simbol dasar dari 1 sampai Satu aja Ustazah. Satu aja. Sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa ya? Ananda tahu nggak nih yang di rumah? Kalau tahu, langsung aja tulis di kolom komentar. Apa simbol sila ke-5 dalam Pancasila? Coba siapa cepat dia dapat hadiahnya. Ayo jawab di kolom komentar ya. Yang sudah jawab. Ayo, siapa nih Ananda? Ih, ditunggu nih. Apa yo? Simbol dari sila ke-5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu aja ya, simbol. Ya, tadi sudah benar oleh Aisyah Kirana ya. Jadi simbol ke-5 Pancasila, keadilan sosial. Apa sadar? Padi dan kapas. Nah, itu ya jawabannya, padi dan kapas. Untuk yang betul jawabannya selamat. Nah, di burung Garuda ada berapa sih sayapnya? Berapa jumlah sayap burung Garuda? Ayo. Kalau ada yang tahu, jawab di kolom komentar. Tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk sayapnya saja ya, sayap burung Garuda. Jawa Barat. 2 sayapnya ya, burung sayap. 2. 17. Ada berapa? 2. Ada berapa? 3. Iya, benar sekali. Jadi jumlahnya ada 3.
Ada yang jawab 2, ada yang jawab 27. Adat Sipa, betul jawabannya ya Nak ya. Adat jumlah bulunya yaitu sekitar 3. saya 45. Ya betul ya jawabannya 45. 45. Oke, anak-anak, pertanyaan 45. yang 45 itu adalah dada benda tersebut. 45. Itu berjumlah 17. Jadi jawaban yang benar itu adalah 17. Nah, kalau ekornya sendiri itu berjumlah 8. Nah, untuk ekornya sendiri itu berjumlah 8. 45. Itu Alfian Nur Mubarak. Oke, Ustazah. Tadi kita udah ngomongin soal dasar negara. Juga udah ngomongin soal lambang negara. Nah, terus Ustazah, kalau negara-negara lain itu kan punya lagu kebangsaan. Kalau Indonesia punya nggak Ustazah? Tentu aja punya. Wah, apa tuh kira-kira apa tuh lagu kebangsaan negara kita? Salah. Kok salah terus? Enggak. Indonesia Raya. 17 Ustazah 17. 17 Agustus. Benar. Nih yang berhasil menjawab adalah Aisyah Kirana. Ya benar, jawabannya itu Indonesia Raya Ustazah, bukan Indonesia Jaya. Iya, harus baca buku sejarah lagi nih. Indonesia Raya. Nanti Oke, kita ngomongin soal lagu kebangsaannya. Saya penasaran Ustazah, kira-kira yang menciptakan siapa ya? Siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Ini paling mudah dan sering sekali ditanyakan. Ayo siapa? Supratman. Oke, ya yang duluan menjawab itu adalah yang ada di studio. Jawabannya benar sekali, WR Supratman. Ayo WR Supratman, WR-nya apa? Bener banget nih, WR Supratman. Keren. Oke, itu tadi judul lagunya. Penciptanya juga sudah dibahas. Tapi nih, sejarahnya gimana Ustazah? Sejarah lagu itu diciptakan dan jadi lagu kebangsaan kita itu seperti apa ya? Mungkin ini Ustazah dari Banjar, atau Ustazah dari Lampung, atau dari Papua yang sangat jauh. Mungkin bisa nih menjelaskan tentang sejarah terciptanya lagu Indonesia Raya. Gak ada yang tahu ya? Gak ada yang tahu. Gambar santai. Orang nggak tahu nggak lagu Indonesia Raya? Tahu dong lagu kebangsaan kita. Itu pertama kali dikumandangkan Sumpah Pemuda. Pada saat Kongres Pemuda 2. Oh, Kongres Pemuda 2 yang tanggal 28 Oktober itu ya? Iya, 28 Oktober tahun 1928. Itu cuma aransemennya aja. Oh
gitu. Nah itu menggunakan Ada yang kok hilang? gitu. Kok hilang? Alah. Ada. Oh iya, ngomong-ngomong kalau misalkan tanggal 28 Oktober 1928 itu berarti waktu itu negara kita belum merdeka ya? Belum merdeka. Pada saat itu, kalau saya nggak salah ingat nih, lagu itu didengarkan di bawakan oleh Johannes Supratman dan dijadikan lagu pembuka di kongres tersebut. Hadiahnya bukan. Oh itu. Oke, nah jadi itu tadi sepanjang acara kita sudah menyampaikan banyak sekali wawasan Nusantara ya, mulai dari keberagaman budayanya, sejarahnya, pahlawan-pahlawannya, makanan daerah, sampai proses perjuangannya hingga hari ini negara kita merdeka dan bisa kita rasakan ya betapa mudahnya sekarang kita beraktivitas meskipun di tengah pandemi, tapi kita sudah di negara yang merdeka, kita berdiri di atas tanah air kita sendiri. Nah, dari serangkaian acara yang sudah kita tampilkan tadi, yang sudah Ananda tonton tadi, bisa disimpulkan bahwa negara kita ini adalah negara dengan sejuta keberagaman. Kita punya banyak sekali kekayaan sumber daya alam, kekayaan budaya. Meskipun kita tinggal di pulau yang berbeda-beda, kita berasal dari suku yang berbeda-beda, etnis yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda, kemudian adat istiadat yang berbeda, bahkan makanan yang berbeda. Tapi kita tetap kompak, kita tetap satu. Kerennya Indonesia, kekayaan perbedaan sebanyak itu tidak menjadikan kita terpecah belah. Justru kita memaknainya sebagai satu kesatuan keberagaman, sebagai sebuah harmoni. Ya, ini sesuai banget sama semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa, Ustazah? Berbeda-beda tapi tetap satu dua. Benar sekali. Oke, sebelum mengakhiri serba-serbi Nusantara kita pada hari ini, kita akan menyebutkan keluarga besar Insan Cendekia mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka! Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.